IHSG berhasil memangkas pelemahan tajam pada perdagangan Kamis, 29 Januari tahun 2026. Indeks akhirnya ditutup melemah terbatas 1,06% di level ke 8.232,2 rebound terjadi usai Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia merespons kekhawatiran MSCI terkait isu investability dan transparansi pasar saham Indonesia. Self-Regulatory Organization berkomitmen meningkatkan keterbukaan data kepemilikan dan free float agar selaras dengan standar MSCI, sekaligus mempercepat target penyelesaian menjadi Maret tahun 2026. Selain itu, B juga berencana menaikkan batas minimum free float saham menjadi 15%. Langkah ini dinilai krusial untuk meredam risiko arus keluar dana besar. Seiring potensi penurunan status pasar Indonesia dalam indeks MSCI, pelaku pasar kini menanti implementasi konkret kebijakan tersebut sebagai penentu arah pergerakan IHSG ke depan. Apapun respon dari MSCI terhadap hal tadi, kami akan memastikan bahwa kemudian penyesuaian lebih lanjut jika diperlukan akan dilaksanakan sampai final, sehingga diterima sesuai dengan yang dimaksudkan oleh MSCI. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kaitan juga memenuhi informasi dan penyesuaian tambahan yang diminta oleh MSCI terkait dengan kemungkinan informasi tentang kepemilikan saham yang lebih kecil dari 5%, yang juga disertai dengan kategori investor, serta struktur kepemilikannya, kami komit akan melakukannya sesuai dengan best practice internasional. Jadi ini permintaan tambahan. Jadi kami akan melakukan dan memastikan bahwa kita semua memenuhi sesuai dengan best practice internasional. Yang berikutnya, ketiga, SRO akan menerbitkan aturan untuk free float minimal 15% yang akan dilakukan dalam waktu dekat dan dengan transparansi yang baik. Dan bagi emiten atau perusahaan publik yang dalam jangka waktu tertentu ditentukan nanti dalam pengaturan tersebut tidak dapat memenuhinya, maka akan diberikan exit policy melalui proses pengawasan yang baik. Itu poin-poin yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan sebagai tambahan terhadap poin yang terkait dengan kami bisa sampaikan juga bahwa kami memahami dalam diskusi dengan pemerintah bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan terkait demutualisasi bursa. Kami fokusnya bukan itu. Fokusnya adalah reformasi. Perbaikannya itu seluruhnya. Dan berjalan cepat, tepat, dan efektif. Dan untuk memastikan hal itu, maka mulai besok kami juga akan berkantor di sini. Gitu ya. Silakan kalau Pak Darno. Ya. Oke, terima kasih nih. Jadi udah jelaskan pernyataan daripada Pak Ketua bahwasannya kita menyambut baik ya usulan daripada MSCI untuk terutama untuk perkembangan atau transparansi daripada kita. Tentunya usulan-usulan dari stakeholder itu semua akan kita tampung demi untuk pasar modal kita ya.
Tadi yang menarik adalah pertanyaan bagaimana dengan buyback, bagaimana dengan policy-policy. Tentunya kita masih tetap ada terkait dengan hal tersebut. Seperti misalnya auto rejection, ya, auto halt, ya. Tadi juga 2 hari ini ada ya auto halt. Dan tentunya itu membuat atau agar supaya investor ini tidak panik gitu ya terhadap situasi yang ada, cooling down untuk kepada investor, dan juga ARB juga tetap masih ada, dan juga buyback juga saya lihat juga itu tetap masih berlaku. Jadi itu semua tools kita itu tetap kita jalankan sesuai dengan aturan yang ada. Demikian ya, mudah-mudahan menjawab pernyataan daripada atau pertanyaan daripada Mbak Bloomberg Tech, Mbak Atta. Thank you. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya rasa kemarin kita sudah banyak diskusi juga dengan teman-teman media, Pak. Di samping apa yang disampaikan Pak Ketua dan Pak Inarno, saya rasa yang juga penting adalah bagaimana kita menyampaikan kepada stakeholder dan investor perbaikan apa yang kita lakukan. Sejak kemarin Bapak Ibu sekalian dan beberapa hari kemuka, kami berdiskusi langsung Pak dengan investor-investor asing. Mereka meminta waktu ke kami untuk menjelaskan apa langkah-langkah akan dilakukan oleh OJK dan SRO. Jadi di samping itu juga yang disampaikan Pak Mahendra hari ini kita akan juga sampaikan kepada investor-investor tidak, sehingga informasinya jelas. Jadi tidak mereka hanya menduga-duga, tapi apa langkah-langkah konkret yang akan dilakukan oleh OJK dan SRO. Terima kasih. Baik, yang lain? Ada lagi? Nama saya Diana dari FT. Pak, untuk pertanyaannya Siapa? Sorry. Diana dari FT. Diana dari FT. Oh, FT. Ya. Pak, untuk proposalnya ini apa udah ada penjelasan Pak akan disetujui oleh MSCI itu kira-kira kapan? Lalu yang kedua, apabila eksklusi kepemilikan saham korporat ini jadi berlaku, kira-kira saham-saham apa aja Pak yang akan terdampak? Terima kasih. Maaf tadi Diana dari FT. Jadi kalau mengenai pemenuhannya itu, mengenai apakah memenuhi apa yang diharapkan oleh MSCI atau belum, ini yang justru kami pemahamannya sedang menunggu dari mereka. Tetapi dalam waktu dekat, hari Senin ya, Pak Iman akan mengkonfirmasikan apakah yang sudah dilakukan penyesuaian tadi memenuhi apa yang mereka maksudkan. Itu yang satu. Yang kedua adalah selain itu, informasi tambahan dan pendalaman lebih lanjut yang juga akan dilakukan akan disampaikan update-nya kepada mereka dan tentu kepada publik. Nah, ini juga akan kami sampaikan kapan akan dilaksanakan hal itu. Ya. Yang pasti dalam waktu dekat dan cepat, sehingga tidak menunggu sampai berlarut-larut last minute dari batasan waktu yang kita sudah tahu kapan. Siapa namanya? Itu saya rasa demikian, dan untuk itu timeline yang lebih detail akan kami update secepatnya. Tapi kalau kerangka umumnya ya mestinya semua bisa selesai sebelum bulan Maret.